Coba kalian tengok dulu mereka berdua ini. Mesra kan? Mesra lah, masa enggak, ya kan? Pernah kalian tengok SBY dan Megawati seperti ini? Atau Jokowi dan Megawati? Pernah dulu, tapi untuk saat ini cinta mereka tak seperti dulu lagi. Yang satu di utara, satu di selatan. Kita doakan saja supaya kedepannya para pemimpin bangsa kita ini boleh bisa bergandengan tangan satu dengan lainnya. Itu dia. Dan tahu enggak kalian, ini bisa dikatakan sejarah baru ini. Kapan ceritanya ada presiden terpilih dan dilantik masih menciptakan sebuah suasana yang harmonis dengan presiden sebelumnya? Nggak pernah ada. Aku bilang sama kalian ya. Jadi di sini bisa dikatakan bahwasanya Bapak Prabowo ingin meyakinkan kepada rakyat bahwasanya beliau itu tidak pernah ada keretakan hubungan dengan Bapak Jokowi. Jadi untuk kalian para pembenci Jokowi, masuk kalian dulu ke kulkas. Untuk kalian yang panas-panas itu, atau minimal kalungkan kalian lah balok es di apa kalian leher kalian itu. Kompres kepala kalian dengan balok es itu. Itu yang kemarin itu baru datang ke gedung KPK. Yang katanya menuntut Jokowi bahwasanya mereka sekeluarga melakukan tindakan korupsi. Masuk ke kulkas, masuk. Tapi tahu enggak kalian, jujur aja aku bilang ya, kan mereka itu kan kalau misalnya ditanya wartawan ya, ada agenda apa Pak, kan begitu ya. Mereka cuma bilang ya kita cuma silaturahmi aja. Percaya kalian? Aku enggak percaya. Itu artinya ada pembicaraan penting yang sedang mereka bicarakan. Tapi ini sebelum kita lanjut dulu, aku mau disclaimer dulu, aku mau minta maaf dulu sama kalian ya. Videoku yang sebelum ini yang bicara tentang Bang Marwara Sirait ya. Jadi di situ kalian menilai aku seolah-olah aku itu membanding-bandingkan antara Joko Widodo dan juga Bapak Prabowo ya. Tapi aku bilang sama kalian, dari hatiku yang paling dalam tidak pernah ada niatku untuk membanding-bandingkan Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo ya. Mungkin aku ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Aku ada salah kata, mohon ya untuk tidak kalian simpan di dalam hati. Dan dengan segala kerendahan hati, aku bukan cuma sekedar minta maaf, aku potong bagian video yang memang seolah-olah aku itu sedang membanding-bandingkan kedua pemimpin negara tersebut. Tapi ku bilang sama kalian ya, dengan segala kerendahan hati, sekali lagi Opung Parbelak ya, minta maaf kepada seluruh penonton dan juga fansnya Opung Parbelak ya. Tidak ada yang perlu kalian saksikan dari cintanya Opung Parbelak terhadap Bapak Jokowi. Ya biasa itu, manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan. Cemana mau dibilang awak bukan malaikat, apalagi menantunya. Awak ini cucunya Nabi Adam yang punya banyak dosa, iya kan? Jadi tolong dimaafkan ya, oke ya. Sesama pencinta Jokowi jangan pernah saling menyimpan kesalahan. Jadi kita kembali dulu ke acara makan-makan orang ini dua. Jadi kalau bicara makan-makan orang ini dua, yang penting itu bukan menunya. Walaupun wartawan meliput ya, media meliput ya apa yang menjadi orderan mereka, itu nggak terlalu penting sama kami. Yang penting itu adalah ada apa di balik pertemuan berikut. Ya, jadi di luaran sana memang sudah banyak spekulasi. Ada spekulasi yang positif dan juga ada spekulasi negatif. Kalau Opung Parbelak sih menilainya ya seperti ini ya. Ingat ya, Opung Parbelak tidak pernah punya spekulasi negatif. Ya, ini positif ini. Demi kemajuan bangsa ya. Kalau aku berpikir yang pertama ini, kenapa harus ada pertemuan? Ya, kenapa enggak telepon-teleponan? Bisa aja sebetulnya mereka video call kan?
Gitu dia. Apalagi Bapak Prabowo baru saja melakukan kunjungan pagi harinya dari Papua dan makan malam di apa namanya di Solo, kan begitu. Kalau bisa dikatakan maunya pulang dulu dia ke Jakarta, besoknya baru ke Solo, kan begitu ya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang penting ya. Yang pertama ya, di tengah kekisruhan tengah-tengah masyarakat yang mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo ya sudah tidak lagi memiliki hubungan yang harmonis dengan Bapak Jokowi ya, dan lebih jahat lagi dikatakan Bapak Prabowo tidak peduli dengan wakilnya Kaisang karena apa? Dia hanya menganggap Kaisang sebagai apa saja, sebagai cindera mata, sebagai hiasan, kan kurang ajar kan? Ini ya, pertemuan ini bisa kukatakan ini ingin menunjukkan, mereka ingin menunjukkan kepada para pembenci Jokowi dan keluarga bahwasanya Bapak Prabowo masih ada, berjalan seiring bersama dengan Bapak Jokowi. Ya, ingat itu. Ini seolah-olah mengkonfirmasi bahwasanya Bapak Jokowi tidak akan pernah tinggal diam ketika ada pihak-pihak yang mengganggu Bapak Jokowi dan juga keluarganya. Itu dia ya. Jadi kalau kukatakan begini ya, itu kan kemarin itu kan sedang heboh ya, apa namanya, mereka kumpul-kumpul di KPK, kan begitu. Jadi Bapak Jokowi dan juga Bapak Prabowo ini merasa menganggap perlulah ya untuk mengkonfirmasi bahwasanya ya Bapak Jokowi itu tidak akan pernah bisa mereka laporkan ke KPK. Karena apa? Karena memang nggak ada kesalahan gitu loh. Mereka aja yang kurang kerjaan. Itu yang pertama. Baru yang kedua ya. Yang kedua sudah pasti ada pembicaraan penting. Yang pertama mungkin seputar ya, apa-apa saja yang menjadi program Jokowi, yang menjadi program Bapak Jokowi, yang menjadi andalan ya untuk mempercepat pembangunan Indonesia ini ke depannya. Jadi kan kalian udah tahu bahwasanya Bapak Jokowi itu 10 tahun sudah memimpin bangsa ini. Jadi otomatis ya peta permasalahan itu Bapak Jokowi masih menguasai. Kan begitu. Bapak Prabowo kan anak baru masih. Biasa itu kalau junior nanya sama senior. Gitu. Ya, jadi Bapak Jokowi itu bisa dikatakan, ku bilang sama kalian dari dulu ya, dari kemarin ya, Bapak Jokowi itu setelah purna tugas, baik di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan, masih akan didengarkan nasihatnya oleh Bapak Prabowo. Terbukti kan? Kalian kira mereka itu duduk di angkringan cuma makan-makan doang? Itu ada Bapak Jokowi itu memberikan nasihat, memberikan masukan, ya kan, memberikan apa namanya pandangan-pandangan, kan begitu ya. Itu dia membicarakan masalah pembangunan. Baru yang kedua ya, mereka itu mungkin sedang membicarakan ya apa-apa saja yang menjadi kendala di pemerintah sebelumnya yang bisa menjadi perbaikan di pemerintahan selanjutnya. Itu dia yang kedua. Yang ketiga ya, kalian tahu kan sebagian besar dari kabinet Bapak Prabowo itu menterinya Jokowi dulu. Jadi beliau itu ya, walaupun Bapak Prabowo juga sudah di dalam selama 5 tahun, tapi gimana pun juga yang punya punya kuasa waktu itu kan Bapak Jokowi. Jadi beliau harus bisa juga menjiwai mereka satu persatu, kan begitu. Dari mana belajar? Ya harus belajar sama Bapak Jokowi. Ya kan, dia tanya, itu Pak Tito Karnavian itu gimana itu modelnya? Oh itu gini ya kan. Itu Bapak Pratikno itu gimana itu gini ya kan. Itu Bapak Menteri Sosial itu Pak Saifullah itu gimana itu? Oh itu gini. Nah itu Natalius Pigai itu gimana itu? Loh kok tanya sama saya? Lah kan itu orangnya sampean, kan begitu kan? Ya tanya dong sama beliau, iya kan begitu. Iya, kita dapat komplain dari DPR, katanya dia itu meminta anggaran terlalu besar. Ya sudah, bicarakan aja baik-baik sama dia. Mana yang perlu diefisiensi. Gitu aja kok repot. Oh iya ya.
Nah itu juga aku agak malu juga kemarin itu. Kenapa? Baru 2 hari menjabat. Besoknya dia itu ada satu menteri dipakainya kop surat kementerian untuk acara keluarga. Oh iya ya, saya tahu itu. Ya anggota Bapak Prabowo itu saya tahu. Tapi ya sudah, sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, kalau memang itu tidak terlalu fatal ya sudah diingatkan saja dulu. Itu dia, ya. Jadi bisa dikatakan mereka itu sedang berbincang-bincang kan begitu, membicarakan masalah menteri ini, menteri itu, menteri ini, menteri itu, kementerian ini, kementerian itu, kementerian ini, kementerian itu. Apa saja progres yang sudah dicapai dan juga mengevaluasi apa-apa saja yang menjadi ketertinggalan kan begitu kan. Tahu kali opung. Sok tahu opung ini, bukan sok tahu, berspekulasi. Setelah itu ya kan ada apa lagi ya? Mungkin saja itu kan kemarin kan 20 hari itu kan ditangkap 28 koruptor. Mungkin saja itu hasil perbincangan mereka juga. Nggak percaya aku itu nggak jadi perbincangan di antara mereka. Ya kan Bapak Prabowo kan bilang kan ya Pak Jokowi itu aku udah tangkap 28 orang loh. 28 orang yang mana-mana aja. Dikasihlah catatan Bapak Prabowo, ya kan, hakim 3 orang, mantan menteri Tom Lembong 1 orang, panitera kejaksaan 1 orang, ya, baru setelah itu ada anggota dewan dari Kabupaten Bekasi 1 orang. Itu berapa semuanya Bapak Prabowo? Ada 28 mas. Coba ku cocokkan dulu sama daftarku. Rupanya Bapak Jokowi punya daftar sendiri. Oh silakan Pak. Ini cuma 28. Di catatanku ini kok 45 ya. Oh iya Pak, nanti kita evaluasi lagi. Nanti kita akan periksa lagi yang mana-mana yang belum ditangkap. Ceritanya kalian itu. Namanya juga mendramatisir. Suka-suka aku lah. Ya kan? Tapi ku bilang ya, dengan adanya peristiwa selama beberapa hari, katakanlah sudah ada kemarin dilantik kalau nggak salah tanggal 20 Oktober, sekarang sudah tanggal 5 ya, sudah ada 25 hari ya, bisa dikatakan mungkin itu Bapak Prabowo itu sedang sharing lah. Sedang sharing pengalaman gitu loh, sambil nanya juga Bapak Jokowi, gimana itu Pak Gibran itu kerjanya bagus nggak? Datang Bapak Prabowo, beginilah. Itu dia ya. Jadi itu dia, makanya aku bilang ya kan, Bapak Prabowo, Bapak Joko Widodo itu tahu kalian ya, walaupun beliau itu tidak di dalam pemerintahan ya, tapi masih banyak juga orang-orang yang cari endorse-nya dia. Ya, kayak aku bilang kemarin itu, banyak calon bupati dan calon gubernur ya datang ke kediamannya Bapak Joko Widodo untuk apa? Untuk meminta nasihat ya, untuk meminta masukan, untuk meminta pandangan ya. Itu sebetulnya yang ku bilang itu sih sebetulnya cuma nomor 2, 3, 4 aja tuh. Paling utama sebetulnya tujuan mereka di situ foto-foto. Dan bikin video sebagai ala iklan mereka untuk menunjukkan kepada rakyat bahwasanya aku juga didukung dan di-endorse Bapak Jokowi. Apakah salah? Tidak ada yang salah. Nah, itu dia. Dan juga rata-rata mereka itu yang datang itu pakai seragam putih hitam. Ya mereka ingin menunjukkan bahwasanya apa yang menjadi kinerjanya Bapak Jokowi dan juga apa yang menjadi program visi misinya Jokowi, ya itu boleh seragam dengan visi misi mereka. Itu dia ya. Tapi ini juga nih, kalau ku bilang sih sama kalian, jujur saja ku bilang sama kalian, kalau bicara tentang pemberantasan koruptor ya, ini masuk logikaku nih kayaknya nih. Kan Bapak Joko Widodo ya, walaupun dia itu memang sebagai seorang presiden yang berdaulat ya terhadap kekuasaannya, terhadap pemerintahannya, kita bisa lihat
baru setahun atau 2 tahun belakangan ini beliau itu memang betul-betul betul-betul menggunakan kekuasaannya secara 100%. Ya, 100% ya. Kenapa Pung kok Pung bilang kayak gitu? Kayak nggak percaya aja kalau dia kemarin itu sebetulnya juga sudah melakukan menggunakan powernya 100%. Enggak, aku nggak terlalu percaya di 9 tahun ya 8 atau 9 tahun pemerintahan sebelumnya Bapak Joko Widodo itu, beliau itu katakan itu enggak 100%, enggak full power itu ya. Setahun ya ketika dia sudah tidak bersama-sama dengan PDIP lagi, baru di situ dia menggunakan full power. Cuman masalahnya begini. Kalau dia itu ingin melakukan tindakan terhadap para koruptor ya, dalam jangka waktu yang dekat dengan pilpres dan juga dekat dengan pilkada, maka dia akan menjadi sorotan dari sebagian besar masyarakat ya. Jadi bisa dikatakan beliau itu sebetulnya sudah punya catatan itu ya, yang korupsi di kementerian ini, yang korupsi di bidang eksekutif ini, yang korupsi di legislasi ini, ya, yang korupsi di kehakiman ini, gitu dia ya. Tapi oleh karena memang ya waktunya terlalu mepet ya, semuanya itu semuanya itu harus disiasati ya, demi apa? Demi stabilitas politik di dalam negeri kan begitu. Maka bisa dikatakan yaitu tidak di follow up gitu ya. Tapi kurasa Bapak Joko Widodo itu juga mengestafetkan masalah penanggulangan korupsi ya, dan juga dia itu juga dalam bahasaku menyerahkan data-data dan juga menyerahkan siapa-siapa yang sudah melakukan korupsi pada zaman pemerintahnya Bapak Jokowi. Ya, coba bayangkan kalian. Ini aku nggak tahu, entah ini rumor, ini cuma sekedar rumor ataupun ini memang betul-betul fakta gitu ya. Jadi seorang direktur dari perusahaan ya punya suaminya Puan Maharani itu melakukan tindakan korupsi ya, tindakan pidana korupsi, dan sekarang sudah ditahan ya. Dan juga ini juga aku berpikir gitu, apakah ada sangkut pautnya ketika Bapak Joko Widodo dulu memerintah, beliau itu tidak bisa menerapkan 100% powernya. Karena apa? Karena dia menjaga ya, ada keluarga-keluarga atau ada pihak-pihak atau orang-orang dekat dari ketua umum yang perlu dijaga perasaannya dan juga perlu dijaga keselamatannya, sehingga dia seolah-olah ya tidak menggunakan power secara full untuk melakukan pemberantasan korupsi. Ya coba bayangkan kalian ya, kenapa setelah Bapak Prabowo dilantik ya, muncul nama dari direktur dari salah satu perusahaannya suaminya Mbak Puan Maharani ya. Jadi aku berpikir seperti itu gitu. Jadi kurasa memang kemarin itu dia itu memang terlalu menjaga ya, karena memang tahulah kalian petugas partai. Jadi ya selama 10 tahun beliau itu menjabat sebagai presiden ya, sebetulnya ada tekanan-tekanan batin yang diciptakan oleh ketua umum sendiri, kita nggak tahu juga ya. Makanya aku bilang ya, alhamdulillah bahwasanya sekarang itu Bapak Prabowo dia itu melakukan segala sesuatu, melakukan kebijakan dan juga melakukan actionnya itu tidak di bawah tekanan manapun. Ya, tidak menerima tekanan dari pihak manapun. Karena apa? Karena beliau itu ketua umum. Beliau itu walaupun bukan partai pemenang di legislasi, tapi beliau itu punya power yang full dibandingkan dengan Bapak Jokowi kemarin. Ya kita harus akui ya, memang hati Bapak Joko Widodo itu kepada rakyatnya. Hati Joko Widodo itu bagaimana supaya bangsa ini maju, ya kan gitu. Tapi ya mungkin kalau kemarin itu bisa dikatakan begini, kalau sekarang ya kita itu punya visi Indonesia Emas 2045. Aku rasa kalau misalnya Bapak Jokowi dulu bisa full power, kurasa 2035 Indonesia sudah menjadi Indonesia Emas. Itu dia ya. Jadi coba kalau misalnya kalian kepengen tahu apa isi catatannya Bapak Prabowo dan Joko Widodo,
Jangan kalian tanya Opung Parbelak ya, tapi yakin kalian lah mereka itu sama-sama duduk itu sama-sama lagi menyamakan catatan yang satu dengan yang lain. Iya kan? Bisa jadi. Kalau lewat telepon nanti nggak jelas, Pak. Ada yang terlewatkan. Makanya harus bertemu langsung, ya kan? Nah, makanya aku bilang, kalau Bapak Jokowi ini adalah tipikal pemimpin yang selalu memberikan simbol-simbol ketika beliau itu ada yang direncanakan gitu loh, ya. Coba berapa kali beliau itu makan bersama dengan Bapak Prabowo. Waktu presiden, waktu dia lagi mengendorse Bapak Prabowo, yang dipanggil makan Bapak Prabowo terus kan? Bukan cuma diajak makan, diajak jalan-jalan main-main di sawah. Itu dia, makanya aku bilang ya. Jadi kita doakan saja supaya Bapak Jokowi dan juga Bapak Prabowo ke depannya boleh saling menjaga sinergitas mereka. Ku bilang sama kalian ya, ku jamin ini, selama 5 tahun ini pemerintahnya Bapak Bapak Prabowo mulai dari tahun 2024-2029 ya, hubungan mereka dua akan tetap terjaga harmonis ya. Kok yakin kali Opung? Ya iyalah, wakilnya Bapak Prabowo kan anaknya Bapak Jokowi. Ya, jadi kalau bisa kukatakan mereka ini trimasketer. Bung bahasanya itu loh. Bahasa Inggris itu bikin loh, trimasketer. 3 jagoan. Ya, jadi makanya aku bilang ya. Jadi ya kalau misalnya kalian mau komplain, berarti Bapak Jokowi mau cawe-cawe. Bukan mau cawe-cawe. Bapak Jokowi itu dimintai masukannya sama Bapak Presiden. Berarti Bapak Prabowo itu adalah orang yang bisa disetir. Bukan disetir, cuman dimintai saran. Gitu loh. Apa salahnya? Junior belajar sama senior itu harus. Supaya jangan salah arah, kan begitu. Supaya apa? Majunya pembangunan ini boleh semakin kencang gitu loh ya. Oke lah dulu, itulah dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.